سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khadim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan dengan kesadaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, kita menaikkan level syukur kita, yaitu bersyukur dengan kesadaran atas semua yang sudah dihadirkan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan kita, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Dengan satu kesadaran bahwasanya apapun yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan itu adalah satu kebenaran yang nyata dan itu baik untuk diri kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, malam hari ini kita hadir kembali dalam satu channel Jolang Mas TV dalam acara obrolan santai Gus Wati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah hadir sahabat-sahabat kita semuanya. Seperti biasa ini langganan kita, Bapak Karyono, dan alhamdulillah malam hari ini ada tamu spesial, yaitu salah satu pimpinan pondok pesantren apa namanya? Pondoknya? Nah, ini promosi sekalian Al-Ghazaliyah. Ini adalah satu pondok yang lebih mengkhususkan untuk tahfiz Quran, dan beliau alhamdulillah sudah ada gelar SQ, Sarjana Al-Quran, dan alhamdulillah diberi amanah oleh Allah hafal Quran 30 juz, yang alhamdulillah sekarang juga pesantren beliau sudah berjalan dan mungkin selalu tiap tahun ya. Ini sudah penerimaan santri baru ya? Mau. Nah, nanti kalau siapapun yang berkenan dari manapun ya bisa belajar atau menimba ilmu di beliau, tempatnya di Palembang sini, yang insya Allah terbukti sudah banyak kemudian menjadi jalan untuk anak-anak dari putra-putri kita untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah ada program hadiah saya. Coba ini dulu. Sebelum ini apa dia nih? Supaya nanti kira-kira apa programnya dari pesantren kita ini? Ya, program kami itu adalah menghargai, memberikan penghargaan bagi siapapun yang selesai menghafal Al-Quran, walaupun belum lancar ya. Selesai setoran. Harus berapa juz enggak? Ya, 30. Oh, 30 juz. Ya, selesai 30 juz. Kita berangkatkan umroh ke Tanah Suci. Gratis ya? Gratis. Sampai uang saku. Sampai uang saku. Uang saku, subhanallah. Berarti murni gratis. Gratis. Paspor saya buatkan. Allah. Uang saku saya berikan. Dan itu sudah ada yang dikasih? Oktober pemberangkatan pertama. Oktober ini pemberangkatan pertama. Oktober tahun ini. Ya. Berarti bulan depan ya? Bulan Oktober nanti ya? Iya. Subhanallah. Berarti ini bukan hanya iklan ya, artinya bukan hanya promo, tapi benar-benar sudah ada rencana yang akan mau diberangkatkan. Paspor udah siap semuanya, tinggal menunggu pemberangkatan. Dan itu putra-putri saja? Ya, siapa selesai berangkat. Ya. Artinya menerima itu putra-putri? Ya. Dan di seluruh Indonesia? Apa dibatasi hanya? Ya, sesuai keterjangkauan. Artinya walaupun di luar Palembang masih menerima. Ya. Karena di pesantren beliau ini ada sistem mondok. Artinya bertempat di pondok, ada asrama gitu ya. Ada asrama putra dan putri.
Jadi menurut saya walaupun di luar daerah atau di luar kota dan di luar provinsi pulau, artinya di pondok beliau ini sudah ada fasilitas asrama putra dan putri. Ya, semoga nanti ini menjadi jalan bagi siapapun yang kemudian nanti mau menjadikan putra putrinya hafal Quran 30 juz yang mutskin, Ustaz, ya. Dan nanti pastinya bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka bisa hubungi beliau nanti atau lewat saya sampaikan, saya hubungkan dengan beliau. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita mau ngobrol santai lagi, dan kira-kira apa yang mau diobrolkan ini? Nah, mungkin dari ini kan pionir, monggo, mungkin dari Pak Ustadz Karyono. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita live kembali. Untuk sambil obrolan malam ini kita sambil sharing sekaligus belajar, insya Allah, untuk menambah wawasan kita agar kita beribadah bisa terarah dengan adanya wejangan-wejangan Ustaz Puspati. Amin. Dari TV Julang Emas ini, insya Ini Ustaz, ini kan sudah Ramadan fase yang ketiga, 10 yang ketiga, Ustaz, ya. Iya, iya. Biasanya ya di mana-mana ada yang semangat mengejar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu yang katanya malam-malam ganjil itu, Ustaz, ya. Bagaimana Ustaz, cara mendapatkannya dan bagaimana ya Ustaz? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, begitu. Baik, insyaallah. Luar biasa. Ini memang umat muslim sekarang ini karena di 10 terakhir bulan Ramadan ada satu yang kemudian mau diraih, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Lail itu kan malam. Jadi sebenarnya bahasanya itu jangan malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kan malam-malam akhirnya. Ya, Ustaz, ya. Malam-malam Lailatul Qadar. Karena arti lail itu adalah malam. Jadi yang tepat bahasanya adalah Lailatul Qadar saja. Artinya kalau kita kemudian mau mengkaji lebih dalam, kita harus memaknai arti Lailatul Qadar itu dari berbagai macam sudut pandang. Ya kan? Yang pertama kita harus memaknai arti Lailatul Qadar itu dari sudut pandang syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, itu harus tuntas. Nah, kalau kita sudah kemudian nanti ini bisa dipahami, maka insya Allah kita akan tahu apa arti Lailatul Qadar itu. Nah, kalau kita yang pertama sudut pandang syariat, Lailatul Qadar itu adalah satu malam keberkahan yang datangnya adalah setahun sekali. Ya kan? Setahun sekali itu yaitu di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang dari sudut pandang syariat. Kemudian naik lagi, sudut pandang thariqah adalah Lailatul Qadar itu begitu kita tahu di syariat adalah di bulan Ramadan. Nah, ahli thariqat itu kemudian mengerucut lagi, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di mana itu? Nah, kemudian ada satu petunjuk, yaitu di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, itu sudut pandang dari sudut pandang thariqah. Kemudian kita harus naik lagi sudut pandang hakikat. Nah, bagaimana sudut pandang hakikat kemudian memaknai arti Lailatul Qadar itu? Nah, di sini para ahli hakikat atau para orang yang mukasyaf, ya, artinya orang yang kasyaf, artinya sudah bukan hanya melihat dohirnya, maka sudah bisa memastikan
di malam ganjil itu malam berapa, tanggal berapa. Nah, gitu. Ini sudah ada kepastian, tapi belum tuntas. Makanya kalau orang hakikat kapan Lailatul Qadar itu akan turun, maka di apa namanya itu dipahami dari hari apa Ramadan itu dimulai. Misalkan tanggal 1 Ramadan kemarin yang kita kalau ngikut pemerintah kan hari Selasa tuh, ya kan? Maka nanti ahli hakikat sudah bisa kemudian memprediksi kapan turunnya Lailatul Qadar. Kalau hari Selasa dan Jumat itu turunnya Lailatul Qadar di tanggal 27 Ramadan. Nah, kemudian kalau hari Senin, hari Ahad dan Rabu itu ada di tanggal 29 Ramadan. Nah, hari Senin itu ada di tanggal 21 Ramadan. Hari Kamis ada di tanggal 25 Ramadan. Kemudian kalau tanggal 1 Ramadannya adalah hari Sabtu, itu ada di tanggal 23 Ramadan. Nah, itu sudut pandang dari hakikat. Nah, cuman kalau kita sampai berhenti di sini, itulah kemudian banyak di antara umat muslim jadi terjebak di dalam ritual. Artinya hanya mengejar di malam-malam tertentu saja. Kalau misalkan, oh ini sudah hari Selasa, berarti kita hanya memaksimalkan ibadah di tanggal 27, yang berharap nanti Ramadan Lailatul Qadar kita dapat tuh. Nah, ini juga nanti akan terjebak kepada ritual dan tidak tuntas kepada apa yang disebut nanti makna daripada Lailatul Qadar. Nah, kalau kita kemudian kaji lebih dalam, ternyata di situ di angka-angka ganjil itu ada pesan tersirat. Pesan tersirat. Nah, nanti silakan cek. Ternyata dalam Al-Quran di surat 2, misalkan ya, di surat 21 ayat 21, di surat 23 ayat 23, di surat 25 ayat 25, di surat 27 ayat 27, di surat ke-29 ayat 29. Kalau dibuka, itu ternyata bercerita tentang ketuhanan. Dan kemudian bercerita tentang kebesaran Allah di situ. Berarti ini kan perlu dikaji. Perlu dikaji apa sih sebenarnya makna daripada Lailatul Qadar itu. Makanya kita harus naik lagi level, yaitu sudut pandang ma'rifat. Sudut pandang ma'rifat mengenai tentang Lailatul Qadar. Nah, orang-orang ma'rifat, apa yang disebut Lailatul Qadar adalah orang yang sudah sampai maqam mukasyafah. Kalau kemarin saya sempat menyampaikan, kita pertama kalau kita mau mengenal Allah, itu harus diawali dengan muraqabah. Yaitu artinya adalah kita sekarang ini menyadari akan kehadiran Allah itu di setiap waktu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menyadari nafas, kan gitu kan? Nah, ini penjelasan yang tentang ini kemarin sudah saya sampaikan. Artinya orang-orang yang kemudian apa arti makna Lailatul Qadar itu menurut sudut pandang makrifat adalah orang yang kemudian bisa menyaksikan itu wujud Allah secara nyata. Itu bisa menyaksikan wujud Allah secara nyata. Nah, itulah yang kemudian disebut Lailatul Qadar. Artinya gini, orang-orang yang kemudian mukasyafah itu adalah orang yang sudah mampu melihat wujud Allah yang nyata di semesta alam jagat raya, kemudian bisa melihat wujud Allah yang nyata sempurna dalam diri kita. Gitu. Nah, ini kan kalau ada kemudian kata-kata kita melihat Allah, berjumpa Allah, itu kan kita agak anti gitu loh. Seolah-olah ini sesuatu yang mustahil, ya kan? Atau bahkan ada pendapat kalau kita kemudian ada orang mengatakan bisa melihat Allah di dunia ini, maka dia sesat, kan gitu kan? Nah, itu karena memang ini belum dipahamkan. Jangan diartikan melihat Allah itu sebagaimana kita melihat saya dengan beliau ini, gitu kan? Bukan seperti itu. Artinya melihat Allah atau artinya mengenal Allah itu bukan melihat dengan mata zahir ini.
dan melihat Allah bukan sosok. Nah, orang-orang yang kemudian memahami bahwasanya melihat Allah itu sesat karena memahami Allah itu adalah sosok atau berwujud materi. Padahal Allah itu kan bukan sosok, bukan wujud materi. Itu dulu yang pertama kemudian harus kita pahami. Sehingga nanti bahasa melihat Allah, wujud Allah yang nyata di dunia ini bisa dipahami. Nah, gitu ya. Jadi pahami bahwasanya melihat Allah tidak seperti melihat kita, saya dengan sampean. Bukan melihat wujud, sosok, bukan. Tapi mengenal Allah secara hakikat. Nah, terkait dengan ini memang Allah juga kemudian memberikan satu penjelasan tentang keraguan seorang manusia. Tentang melihat Allah itu. Kan begitu ditanya, kira-kira bisa tidak melihat Allah di dunia ini? Pasti di dalam hati kan, apa iya ya, gitu kan? Bener gak? Apa iya ya? Bahkan kalau yang ekstrim kan itu dianggap sesat. Padahal Allah itu dalam satu ayat menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fusilat ayat 154. Apa itu? Apa Ustaz? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, itu bisa dicek nanti. Surat Fusilat ayat 154. Ala innahu fi miryati min rabbihim ala innahu ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Itu bisa dibuka nanti di ayat surat Fusilat ayat 154. Yang artinya ingatlah, dari sebagian orang itu ada keraguan tentang perjumpaan dengan Allah. Gitu kan? Kemudian dijawab oleh Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Dan ingatlah, aku ini meliputi segala sesuatu. Itu jawabannya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa iya ya aku bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah pada saat di dunia ini, maka jawabannya Allah, ingat, kamu ingat bahwasanya aku ini meliputi segala sesuatu. Itu menjadi keyakinan kita bahwasanya Allah saja kemudian mempertegas, kamu bisa berjumpa denganku pada saat kita masih hidup. Jawabannya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Dan ingatlah, aku ini meliputi segala sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan kan harus dipahami dan dikaji lebih dalam. Yang disebut sesuatu itu apa? Sehingga kita kemudian bisa memahami arti perjumpaan itu. Arti melihat itu, atau arti melihat wujud Allah yang nyata di dunia ini. Yang dalam arti sesuatu itu adalah segala sesuatu yang ada di semesta ini. Seluruh ciptaan itu adalah sesuatu. Yang di langit, yang di bumi, dan beserta isinya itulah, termasuk kita ini, itu yang disebut sesuatu. Gitu. Nah, artinya kalau dari sini saja berarti segala sesuatu yang bisa kita lihat sekarang ini berupa ciptaan, berarti tidak lain tidak bukan itu adalah perwujudan lain daripada Allah. Ini ngantuk kok. Gitu. Jadi kalau kita sudah paham ini, berarti segala ciptaan yang kita bisa indra sekarang ini dengan mata kita atau dengan pendengaran kita, itulah perwujudan lain daripada Allah, termasuk manusia. Makanya mukasyafah itu artinya adalah orang yang bisa melihat wujud Allah yang nyata pada semesta alam dan sempurna pada diri kita manusia. Gitu. Makanya kita harus coba sesuatu yang disebut semesta alam itu apa. Maka kalau kemudian kita mau mengkaji lebih dalam, kalaupun sesuatu itu yang berwujud ini disebut nama, itulah namanya Muhammad. Itu namanya Muhammad. Dan Muhammad ini bukan Nabi Muhammad. Nah,
Banyak di antara kita masih memahami kalau ada sebutan Muhammad ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Bukan. Yang disebut Allah dalam setiap ayat itu yang disebut wahai Muhammad sebenarnya adalah kepada seluruh bentuk tajalli Allah di muka bumi. Seluruh ciptaan yang bisa kita indra langit dan bumi beserta isinya itu disebutnya Muhammad. Makanya kalau Muhammad kemudian dikaji lebih dalam, Muhammad itulah yang disebutnya Nur. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, gitu. Nah, arti nur kita juga harus pahami. Nur itu kan artinya apa? Terang. Cahaya. Sifat cahaya kan terang. Ya. Nyata, jelas, wujud. Gitu kan? Yeah. Nah, artinya segala yang wujud, segala yang nyata itulah tidak lain tidak bukan perwujudan daripada Allah. Iya, perwujudan dari Nur, perwujudan dari Muhammad, dan perwujudan tidak lain Muhammad itu adalah perwujudan dari semesta ini yang tidak lain tidak bukan itu adalah perwujudan dari siapa? Allah itu sendiri. Gitu kan? Itu kita sudah menyadari perwujudan Allah lewat semesta alam ini. Kemudian Pak Tatang masuk. Masuk, Pak Tatang. Masuk. Kemudian ada satu, kita mau lihat wujud Allah daripada sempurna pada diri. Nah, jadi tadi kan kita tahu ya, berarti wujud Allah yang nyata yang bisa kita lihat sekarang adalah segala bentuk ciptaan yang ada di langit dan di bumi beserta isinya, itu adalah perwujudan lain daripada Allah. Paham ya? Paham dari? Perwujudan Nur Muhammad ya? Iya, perwujudan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu kan tidak lain tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Nah, itu. Ini bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana melihat perwujudan Allah dalam diri, sempurna pada diri. Makanya ada diskusi mengatakan di sini. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Wa sirri sifati wa sifati la khairi. Jadi insan itu adalah rahasiaku, ya kan? Rahasiaku itu adalah insan. Gitu loh. Insan itu manusia. Dan rahasiaku itu adalah sifat, dan sifat itulah kemudian tidak lain tidak bukan adalah aku. Nah, disebut insan itu ini maksudnya, yang disebut insan itu adalah manusia. Gitu. Kenapa disebut insan? Karena di situ ada bentuk nyata kesempurnaan wujud Allah yang dohir, yang batin. Itu kenapa dalam surat Al-Hadid kan ada ayat namanya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin kan. Jadi dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang dohir, dialah yang batin. Nah, wujud Allah yang nyata dalam diri ada yang sempurna itu ada diri manusia, yang dohir, yang batin. Yang dohir wujud Allah yang nyata itu adalah bentuk tubuh manusia ini. Itu yang disebut Muhammad. Nah, wujud Allah yang batin dalam diri manusia itulah disebutnya ruh. Nah, makanya sempurnanya perwujudan Allah dalam diri tidak lain dan bukan adalah al-insan ini, manusia. Gitu. Kenapa kemudian sempurna tadi? Karena di sini juga selain daripada yang dohir yang batin, di dalam diri manusia di situ sudah mencakup sifat Allah berupa wujud, berupa sifat, berupa asma dan af'al. Jadi menyatu dalam diri kita. Allah ada dalam diri kita berupa wujudnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Nah, oleh karena itu untuk mengenal Allah dalam diri ada satu lagi cara sehingga kita tahu kesempurnaan wujud Allah dalam diri ini, yang disebutnya adalah sering disampaikan oleh ahli-ahli hakikat namanya mematikan dirimu, kan gitu kan. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Maka ada satu bahasa Rasulullah itu mutu qoblal anta mutu. Jadi matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, itu yang sering disampaikan oleh kawan-kawan atau ahli-ahli hakikat adalah kamu harus bisa mati sebelum kamu mati.
Nah, karena syarat berjumpa dengan Allah kan memang harus mati. Tapi bukan mati yang itu, yang mati lepas jasad. Ya mati lepasnya ruh dengan jasad, bukan. Tapi mematikan dirimu pada saat kita masih hidup. Namanya mutu qabla an tamutu. Bagaimana caranya? Mematikan diri di sini bukan mematikan ruh keluar dari jasad, tapi mematikan keakuanku. Keakuanku. Karena kan kalau kita belum belajar kesadaran sampai di sini, kalau kita sekarang ini mata ini bisa melihat, kan kita yang kemudian kita pahami, kalau yang melihat siapa? Kan mata. Kalau belum dipahami kan, yang melihat mata, yang mendengar telinga, gitu kan, yang berucap mulut, yang berkendak hati ini, bukan. Nah, kalau kita kemudian mampu untuk bisa melihat wujud Allah dalam diri yang sempurna ini, adalah kita harus bisa mematikan dirimu sebelum mati. Mematikan apa? Mematikan sifat-sifat ketuhanan dalam diri, keakuanku dalam diri. Gitu loh. Yang pertama adalah kita harus mematikan sifat wujud dalam diri, keakuanku. Karena wujud yang diri ini kan bukan wujud sejati. Ya kan? Tidak lain tidak bukan, kalau bicara ini wujud, sebenarnya kalau kita sudut pandang hakikat kan tidak ada wujud yang ini, yang wujud hanyalah Allah. Kan gitu. Kemudian sifat yang kedua adalah sama. Kita harus menyadari itu. Kalau kita bisa mendengar, ya kan? Bukan karena telinga ini yang mendengar, tapi ada sifat Allah dalam diri ini, yaitu sifat apa? Sama. Gitu loh. Nah, kemudian kalau kita kemudian bisa melihat mata ini, kita sudah menyadari bukan mata ini yang melihat, tapi ada sifat Allah dalam diri yang disebut basar. Nah, kemudian lagi, kenapa kita kemudian bisa ada pengetahuan, gitu kan? Punya ilmu segala macam, pengetahuan itu, kita kemudian menyadari bukan kita yang pinter, tapi karena ada sifat Allah dalam diri yang disebutnya ilmu. Nah, itu loh. Lagi masuk lagi, naik lagi. Kalau kemudian kita ada punya kuasa, ya kan, bisa bergerak, bisa apa segala macam, bukan diri ini yang hebat, gitu loh. Tapi ada sifat Allah dalam diri yang berupa kudrat kan. Nah, kemudian naik lagi, kalau kita ada kehendak dalam diri, sehingga kita kemudian ada kemajuan segala macam, sadari bahwa bukan kita yang punya kehendak, tapi karena ada sifat Allah dalam diri yang disebutnya iradah. Gitu. Naik lagi, kalau kemudian ada kita faktanya bisa hidup, bukan kita yang hidup ini, tapi ada sifat Allah dalam diri yang berupa hayat. Ya gitu loh. Nah, itu yang disebut kita mematikan keakuanku. Nah, kalau kita sudah sadar itu, bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah tidak bisa apa-apa, itulah maqam la haula wala quwata illa billah itu sampai. Karena sebenarnya kita tidak bisa apa-apa tanpa adanya sifat Allah dalam diri ini. Gitu loh. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kesadaran itu, bahwasanya tidak ada kita kemampuan apapun, yang ada hanyalah kekuasaan Allah, maka kita juga menyadari yang wujud ini bukan wujud kita, tapi wujud Allah. Karena dalam sifat 20, sifat yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Dan wujud ini adalah sifat nafsiyah. Tahu nggak sifat nafsiyah? Iya, sifat nafsu ya. Bukan, sifat nafsiyah adalah sifat mutlak untuk dia, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ya, nafsi ya. Bukan nafsu. Bukan nafsu. Artinya sifat wujud itulah mutlak hanya untuk Allah. Maka disebut wujud ini adalah sifat nafsiyah itu. Itu kenapa kemudian Allah menamakan dirinya adalah tunggal atau ahad. Karena kalau Allah punya sifat wujud yang hanya untuk dia, wujud itu, maka berarti kita bisa memahami segala yang wujud ini berarti bukan siapa-siapa, kecuali itulah perwujudan lain daripada Allah itu sendiri. Itu.
Wong aku kan yang beri. Banyak sekali materinya, lumayan. Gimana enggak? Iya kan? Iya, ada yang. Iya, jadi maksudnya setelah paham ini kan kita bisa menyadari bahwasanya wujud Allah yang nyata yang kita bisa lihat di dunia ini sudah kita tahu. Iya. Apa yang pertama adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Iya. di langit dan di bumi dan di segala isinya itu adalah perwujudan lain daripada Allah. Kemudian sempurna dalam diri karena kita menyadari sudah bahwasanya tidak ada kemudian tubuh ini bisa berpikir, tidak bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa berpengetahuan, bisa berkehendak, bisa hidup, kecuali di dalam diri ini ada sifat-sifat ketuhanan. Betul. Yang disebutkan tadi kan, ada wujud, sama, basar, ilmu, kodrat, irodat, hayat. Berarti tidak lain tidak bukan, inilah sebenarnya perwujudan Allah di dunia yang sempurna ada di dalam diri manusia. Allah. Gitu. Sampai sini paham enggak? Jadi kalau sudah seperti ini kita bisa melihat wujud Allah tidak? Hah? Iya. Ya bisa lah. Terang benderang. Inilah wujud Allah, inilah semuanya wujud Allah. Karena kita sudah menyadari yang wujud itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah wujud Dia yang nyata. Nah, berarti tahu kan? Berarti kalau ada orang kemudian sudah ada kesadaran seperti itu, bisa menyaksikan wujud Allah yang nyata di dunia ini melalui penciptaannya di seluruh alam dan beserta isinya, dan mau menyaksikan wujud Allah yang nyata dalam diri, itulah kemudian kita kategorinya mukasyafah. Artinya orang yang sudah bisa menyaksikan Allah, wujud Allah yang nyata di dalam dunia ini. Kasyaf. Nah, tapi sebenarnya nanti puncaknya bukan di situ. Karena ini adalah bentuk pengenalan Allah saja. Nah, ada tingkatan yang selanjutnya yaitu keterhubungan kita dengan Allah. Nah, kalau orang yang kemudian sudah mukasyafah, ya artinya bisa menyaksikan wujud Allah di dunia ini melalui wujud semesta dan wujud diri yang nyata ini, itu nanti akan dibimbing oleh Allah untuk bisa terhubung dengan alam yang disebut alam ketuhanan atau gelombang ketuhanan itu. Itulah kemudian seorang manusia kalau sudah sampai kepada keterhubungan itu yang disebut kita manunggal atau menyatu atau melebur. Nah, inilah yang kemudian kalau seorang hamba sudah seperti itu, ada keterhubungan, ada koneksi dengan Allah. Nah, itu yang kemudian segala ritual apapun ibadah kita disebutnya sah menurut Allah. Kalau belum, ya belum. Itu kenapa banyak orang terjebak di syariat. Sehingga banyak orang melakukan sholat belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya karena di dalam diri ini belum terhubung dengan gelombang ketuhanan. Sehingga tidak terhubung. Jadi hanya terjebak, hanya ritual saja. Nah, bagaimana cara kemudian terhubung? Ya itulah yang disebut nanti ada namanya wasilah. Wasilah atau perantara yang disebutnya Rasul. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad kan wasilahnya Nabi Muhammad. Kan gitu kan? Nah, apakah kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, apakah ada wasilah penerus Nabi Muhammad yang bisa kemudian mengantarkan seorang manusia itu bisa terhubung diri ini dengan alam ketuhanan? Bisa. Yang disebutnya Rasul itu kan utusan. Sementara setelah Nabi Muhammad pasti ada utusan-utusan yang disebut wasilah. Nah, setelah Nabi Muhammad namanya bukan lagi Rasul sebenarnya. Menurut syariat yaitulah disebut waliyah mursyidah atau pewaris ilmunya Nabi. Disebutkan dalam Al-Quran al-ulama warasatul anbiya. Nah, banyak dipahami al-ulama itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bukan. Al-ulama warasatul anbiya di sini adalah orang yang kemudian mewarisi satu ilmu warisan Nabi. Ya kan? Yaitu satu ilmu sebenarnya. Yaitu satu ilmu yang bisa menghubungkan diri ini yang di sini di dunia ini bisa terhubung dengan alam ketuhanan yang di akhirat. Ya, bahasanya akhirat supaya bisa agak nyambung gitu ya. Artinya kita bisa terhubung di sini di dunia ini kita, ya server kita yang di sini server kecil bisa terhubung dengan server yang maha
Yang disebutnya mungkin mudahnya mungkin di akhirat gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya ilmu Nabi, ilmu warisan Nabi itu cuma satu, yaitu bagaimana seorang manusia itu bisa terhubung dengan dimensi ketuhanan atau alam ketuhanan. Sehingga dengan seperti itu, maka kalaupun kita sudah sampai keterhubungan itu pada saat kita masih hidup, yaitu kemudian kita disebut manunggal atau menyatu dengan Tuhan. Gitu. Nah, itulah yang kunci bisa selamat, bahagia dunia wal akhirah. Tapi kalau ini kemudian belum ketemu, jalannya bisa terhubung dengan Allah, dengan alam ketuhanan, maka disebutkan dalam satu ayat itu ya, ayat apa itu ya, barang siapa tersesat di dunia atau buta di dunia, maka di akhirat lebih buta dan dia tersesat dari jalan kebenaran. Begitu. Nah, berarti kalau kita mengacu kepada keterangan ini yang disebut Lailatul Qadar atau mendapat Lailatul Qadar dalam sudut pandang ma'rifat adalah orang yang diberikan petunjuk, hidayah untuk bisa mengenal Allah secara hakiki dan menyaksikan wujud Allah yang nyata di dalam alam semesta ini, bumi dan langit beserta isinya, dan bisa menyaksikan wujud Allah yang nyata dan sempurna di dalam diri kita manusia. Itu kenapa kalau kita sudah sadar seperti ini, kita akan sampai kepada kesadaran yang disebutnya insan kamil itu, manusia yang sempurna. Tugasnya apa? Ya insan yang sempurna itu adalah mewarisi sifat-sifat ketuhanan yang punya misi untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Begitu. Jadi tahu ya, Lailatul Qadar menurut sudut pandang ma'rifat adalah orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah untuk bisa mengenal Allah secara hakiki, mengenal Allah, menyaksikan wujud Allah yang nyata pada semesta beserta isinya, dan ada pada diri manusia yang sempurna pada diri manusia. Tapi nanti puncaknya adalah keterhubungan diri ini kepada alam ketuhanan, sehingga itu yang disebut manunggal atau kita menyatu dengan Tuhan. Paham deh nih? Insya Allah. Paham deh. Atau ada pertanyaan lagi? Tanda-tanda kita menunggal menyatu tuh artinya kita tanda-tandanya mungkin seluruh gerakan kita itu berjalan sesuai harapan Allah dalam keridhaan Allah. Betul sekali. Kalau kita sudah manunggal, maka segala gerak langkah kita, pikiran kita itu atas dasar petunjuk dari dalam. Apa yang kita katakan itu atas dasar petunjuk. Itu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada satu keterangan mengatakan bahwasanya tidaklah Rasulullah berkata kecuali bukan berdasarkan nafsu dia, tapi petunjuk dari Allah. Karena kalau sudah terkoneksi, apa yang dilakukan tidak lagi berdasarkan pikiran, tidak lagi berdasarkan nafsu, tapi atas dasar dorongan petunjuk dari dalam, yang disebutnya terkoneksinya gelombang apa yang ada dalam diri atau frekuensi dalam diri dengan frekuensi atau server yang maha tak terbatas, yaitu ketuhanan itu. Sehingga segala informasi apapun itu turun, itulah yang disebut petunjuk. Petunjuk Tuhan. Gitu. Tuh, betul, ini paham walaupun ngantuk-ngantuk ini paham bro. masuk gabung. Jangan manduk-manduk, gabung. Lumayan kajian pada malam hari ini. Ayo. Masalah. Masuk dulu dikit. Tidak apa-apa, masuk. Ada lagi? Kiai? Paham ya? Mungkin Pak Tatang ini baru masuk, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru balik ini. Nah, ya, ini mendengar di luar kan. Kalau ada pertanyaan, lah tanya gitu. Jadi paham ya. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan, bisakah kita melihat wujud Allah yang nyata dalam dunia ini? Saya pastikan bisa. Bisa. Gitu. Maka tadi ada ayat Fusilat ayat 154. Mangkana apa tadi? Ala innahu fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu fi kulli syai'in muhit. Ingatlah kamu ada orang-orang yang kemudian ragu atas perjumpaanmu dengan Allah itu.
dengan Tuhan. Maka jawaban Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, aku ini adalah yang maha meliputi segala sesuatu. Sesuatu. Gitu. Jadi justru Allah negur, jangan ragu kamu. Aku ini adalah meliputi segala sesuatu. Maka tadi perwujudan Allah yang nyata yang bisa kita saksikan di dunia ini adalah segala wujud semesta alam beserta isinya yang di langit dan di bumi yang kita bisa saksikan, dan perwujudan Allah yang nyata dalam diri ini yang sempurna dalam diri. Yaitu tubuh adalah wujud zahir dan ruh dalam diri itulah wujud batin. Allah yang ada pada diri kita. Begitu. Berarti bisa enggak sekarang melihat Allah? Insyaallah bisa. Bisa. Makanya ini kemudian kalau sudah bisa melihat wujud Allah yang nyata, itu kan kita bisa ingat. Kan gitu. Tapi nanti harus sampai kepada puncak tadi. Kita harus sampai kepada keterhubungan frekuensi diri ini yang di dunia ini dengan frekuensi ketuhanan. Ya disebutnya akhirat lah, katakan seperti itu. Ibaratnya gini, kita kalau melempar sesuatu ke atas, itu kan pasti tidak akan balik lagi kan? Karena tidak ada keterhubungan. Nah sekarang ini ada satu teknologi kan, yang di ruang angkasa itu ada satelit. Walaupun di ruang angkasa situ bisa tidak terhubung yang di bumi ini, HP misalkan. Itu kan ada satelit di ruang angkasa yang kita tidak tahu tuh di mana itu. Jaraknya kan luar biasa tuh. Tapi kan bisa terhubung melalui teknologi tadi. Nah samalah polanya seperti itu. Kalau kita seorang manusia sudah terkoneksi diri ini yang di dunia ini dengan ketuhanan, maka yaitu kita terkoneksi server yang di sini dengan server yang maha tak terbatas. Sehingga informasi-informasi yang kita dapatkan itulah petunjuk yang kemudian menjadi petunjuk untuk menjalani dalam kehidupan. Begitu. Cukup banyak ini ilmu malam ini dapat. Iya, jadi kalau ini kemudian bisa pahami, berarti kan mungkin enggak Lailatul Qadar itu terjadi di luar Ramadan. Kan bisa kapan saja. Iya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita tidak lagi terjebak pada ritual. Gitu kan? Sehingga malam 22 enggak ibadah, malam 21, 23 ibadah, kan gitu kan? Tidak lagi terjebak itu, karena parameter kita dapat Lailatul Qadar bukan itu, bukan di malam ganjil baik, itu simbolik baik, simbolik. Artinya, kapanpun kita dapat hidayah, sehingga kita bisa mengenal dan menyaksikan wujud Allah yang nyata dalam alam semesta beserta isinya, dan dalam diri, sempurna dalam diri, ya kan? Maka itulah kita dapat Lailatul Qadar. Puncaknya kita bisa terhubung, ya kan? Dengan Allah, diri ini yang di dalam diri ini, server yang di diri dengan server ketuhanan yang maha tak terbatas. Itu lewat wasilah. Makanya wasilah itulah yang disebut Rasul. Rasul yang bisa mengantarkan seorang manusia bisa terhubung dengan alam ketuhanan pada saat kita masih di dunia, gitu. Paham ya? Luar biasa. Ada lagi? Jadi bagaimana dengan selama ini Ustaz di dalam mencari Lailatul Qadar masih banyak pemahaman, mencari tanda-tanda di malam hari seperti terang dan lain-lain. Iya, itu yang terjebak pada ilusi kan, atau dogma-dogma. Ya memang ada satu keterangan mengatakan ya kalau terjadi Lailatul Qadar itu kan ada kita melihat cahaya atau rembulan bersinar terang, pohon-pohon pada tunduk segala macam. Itu kan simbolik sebenarnya. Dan itu tidak akan terjadi kita melihat itu di dunia nyata ini. Karena hukum semesta kan tidak mungkin. Tidak mungkin karena misalkan rumput-rumput pohon ini tidak bergoyang, itu tidak mungkin kan. Karena ada angin di situ yang pasti bergerak. Nah, bukan itu. Makanya nanti kalau kita sudah terhubung dengan alam ketuhanan, diri ini sudah terhubung dengan alam ketuhanan, saya pastikan itu. Saya pastikan bisa melihat semesta di dalam diri itu. Kita bisa melihat bintang, bisa melihat bulan, bisa melihat matahari yang tidak menyilaukan mata. Saya pastikan itu. Makanya sebenarnya itu tadi Lailatul Qadar yang sesungguhnya bagaimana kita dapat petunjuk mengenal menyaksikan Tuhan, kemudian nanti melalui wasilah itu terhubung dengan
alam ketuhanan yang kita bisa menyaksikan alam semesta di situ, bisa bintang, bulan, matahari, sehingga disitulah kebenaran Lailatul Qadar. Artinya terhubung apa yang ada dalam diri dengan server ketuhanan yang tanpa batas. Ya artinya kalau kita sekarang masih terjebak pada itu, ya kita harus sadari bahwa misalnya bukan itu yang harus kita cari. Makanya ada satu petunjuk dari Allah, surat Al-Ankabut ayat 5 itu. Mangkana yarju liqa Allah fa inna apa itu? Ustaz? Al-Ankabut ayat 5. Bukan Allah. Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah. Jadi barang siapa yang mengenangi perjumpaan dengan Allah, gitu kan, maka akan datang waktunya, pasti. Nah, di ayat yang lain Al-Kahfi 110, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah, ada 2 syarat. Yang pertama adalah beramal soleh, yang kedua adalah kamu menyembah Tuhan tanpa mempersekutukannya. Jadi jalannya seperti itu. Nanti akan dibimbing oleh Allah untuk bisa mengenal Allah, melihat wujud Allah, dan bisa terhubung dengan server ketuhanan yang tanpa batas. Itu, kalau sudah terhubung, itulah yang disebut insan kamil. Kita mewarisi sifat ketuhanan, tugasnya adalah memberi rahmat bagi semesta alam. Itu termasuk insan kamil, itu termasuk ilhasos ya, tuangan dari Allah langsung, Ustaz ya. Salah satunya pasti, karena kita itu kata orang kan disebut laduni, gitu kan. Artinya kita bisa dipahamkan, bukan memahami. Kalau memahami kan itu dari wilayah pikiran, sementara kalau dipahamkan itu wilayah dari dalam. Yang itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda antara memahami dan dipahamkan. Waduh, luar biasa ini. Kalau sudah ada kesadaran seperti ini, jadi kita tidak lagi terjebak pada ritual. Dan pasti sampai kepada apa yang seharusnya. Kita menjadi rahmat bagi semesta. Amin. Ada lagi? Cukup? Jadi tadilah kembali tanda-tanda seseorang yang menjadi hamba Allah, yang membawa perwujudan Allah, artinya perilaku sehari-harinya selalu melaksanakan sesuai yang menjadi harapannya Allah. Sesuai petunjuk. Iya, sesuai petunjuk. Dan tidak lagi terjebak oleh pikiran dan nafsu. Gitu. Itu kenapa pada saat Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad naik dari langit 1 ke langit 7 kan. Itu sebenarnya simbolik, bukan langit yang biru itu, karena langit biru itu kan tidak ada. Kalau kita kemudian keluar angkasa kan memang tidak ada yang biru itu. Yang disebut langit ke-7 adalah level daripada nafsu. Yang disebutnya dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, mardiyah, rodiyah, dan kamilah. Nah, kalau sudah sampai langit ke-7, yaitu disebut nafsu kamilah, disitulah kita kemudian berjumpa dengan Tuhan atau mengenal Tuhan secara hakiki. Begitu. Ya, jadi paham ya. Jadi jangan kita pahami langit 7 bukan itu, tapi level kesadaran yang itu terkait pada nafsu manusia. Dari tadi yang disebutkan. Kenapa ada orang yang kemudian jahat, yang ada yang baik? Ya, itu level manusia. Kalau nafsunya masih amarah, ya dipastikan dia masih berbuat sesuai nafsunya. Nafsu amarah. Tapi kalau sudah minimal mutmainah, dia akan bertransformasi daripada kemudian mewarisi sifat-sifat ketuhanan, naik lagi kepada mardiyah, naik lagi kepada rodiyah, naik lagi kepada kamilah. Nah, sudah kamilah, manunggal, dia menyatu dengan Tuhan. Maka otomatis dia mewarisi sifat-sifat ketuhanan, bisa dipastikan dalam kesehariannya akhlaknya menjadi akhlak yang mulia karena mewarisi sifat-sifat ketuhanan. Aduh, begitu. Cukup panjang lebar ya. Cukup ya? Cukup dulu ya? Insya Allah. Ya, karena ini sudah agak panjang sepertinya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini semoga bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang saya sampaikan, kalau Allah memberikan hidayah dan petunjuk akan dipahamkan.
Itu kuncinya. Tapi kalau saya sampaikan ini kemudian masih bingung, itu tanda-tanda kita belum diberikan petunjuk, sehingga Allah belum kehendak untuk bisa menyaksikan wujud Allah yang nyata, dan belum dikehendaki untuk bisa terhubung dengan server ketuhanan atau alam ketuhanan. Mudah-mudahan semoga yang sedikit ini bisa menjadi jalan hidayah, kebaikan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, jadi dalam bertumbuhnya kesadaran kita, dan yang paling penting adalah kita bisa kembali kepada kesadaran murni, yaitulah kita bisa mengenal Allah secara hakiki, dan kemudian kita bisa menunggal yang ditandai terhubungnya server yang ada dalam diri atau frekuensi yang ada dalam diri dengan server yang maha tanpa batas, yaitu server ketuhanan. Terima kasih. Kita hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.